Oke, kita langsung masuk saja. Ya, kita akan bicara ya mengenai aset digital. Ya, karena banyak aset itu macam-macam ya. Dulu orang taunya ya cuman apa? Tanah, rumah gitu ya. Kemudian emas dan sekarang ada aset digital. Nah, seperti apakah ya? Nah, ini dia. Selamat datang dalam project Web3 ya, NFT, Metaverse ya dan Web token sendiri ya. Jadi ada tiga hal penting yang malam ini kita akan bicara. Yang pertama NFT, yang kedua adalah metaverse-nya dan yang ketiga yaitu token kita sendiri ya yang berjalan dalam Web3. Artinya tidak ada admin di situ, semuanya berjalan mengikuti smart contract. Ya, mari kita lihat apa itu NFT ya. NFT itu sebuah gambar yang tersimpan di dalam blockchain ya. Rekan-rekan semuanya, blockchain itu adalah seperti buku besarnya ya. Jadi di dalamnya itu ada currency, ada juga NFT. Nah, NFT adalah gambar yang disimpan dalam eh, dunia blockchain ini. Nah, NFT viral itu ketika ada yang namanya token, sorry, NFT yang namanya dulu apa ya? Namanya punk ya, gambar-gambar monyet kayak gitu, itu harganya bisa miliaran. Dan di Indonesia sendiri viral gara-gara orang ini, namanya Gojali Everyday ya. Secara kebetulan ya, Chef Arnold itu praktisi kripto juga, dia juri ya, Master Chef itu punya komunitas banyak di luar negeri dan dia memviralkan Gojali ini ya. Apa yang diviral nih? Gojali ini punya foto banyak ya. Ada 900 foto yang diambil selama 4 tahun ya dan ketika usianya itu 18 sampai 22 tahun. Artinya kita perlu perlu apa ya? Kita bisa belajar dari Gojali ini konsistensi ya. Konsistensinya beliau nih foto tiap hari, hampir tiap hari ya. Dan fotonya dijual di marketplace NFT namanya OpenSea ya, dan itu berjalan dalam jaringannya Ethereum. Nah, lakunya ada berapa? 450 ya. Dan kalau lihat ini harga dasarnya 0,23. Berarti kalau sekarang hampir anggaplah 40 juta ya, pembulakan ke atas. Berarti ini harga paling murah itu sekitar 9 juta. Ya, dan volume tradingnya sampai 300 Ethereum. Jadi banyak sekali. Dan dari sini kita bisa pelajari ya. Dunia kripto itu bisa membuat orang bisa langsung memiliki aset ya, aset kripto yang begitu banyak ya. Dan kita lihat berikutnya adalah metaverse sendiri di mana ada banyak sekali gamers yang memainkan di sini ya. Ada GTA, ada Fortnite, Roblox, Minecraft dan ini juga terus berkembang ya, terus berjalan dan banyak sekali yang menggunakannya. Berikutnya adalah Web3 ya. Web3 ini juga bisa dibilang ada sebuah wallet ya yang ditanamkan di dalam browser atau ya browser ya. Jadi rekan-rekan mungkin selama ini kita dari web satu kita cuman searching doang ya. Web tuh mungkin kita berinteraksi dengan orang ada di medsos seperti itu dan yang ketiga ya ini kita bisa menyimpan sebuah wallet pembayaran di dalam website itu sendiri. Ya, saya ganti warna dulu. Nah, ini contohnya ini ada MetaMask. Ya, jadi udah diterapkan oleh Amazon ya. Ini ada pembelanjaan menggunakan Ethereum juga dan Anda tinggal bayar dengan wallet Anda dengan MetaMask dan barang akan dikirim ke rumah Anda. Ya. Nah, ini tiga hal ini nanti akan berkesinambungan dan ini adalah tampilan dari Web3 kita ya di dalam Trust Wallet ya. Ini harganya masih yang lama nih ya. Fire harganya $1.500 nih. Nah, mari kita masuk ke Wave-nya sendiri. Ya, Wave ini adalah rumah komunitas kripto seluruh dunia di mana dapat menikmati urban city dengan banyak pengalaman baru dan ditemani oleh hewan peliharaan, zodiak NFT, pribadi yang Anda cantik, sambil memotret aset kripto berasal sama menggunakan token utama Solidar. Ya, Thrive ini awalnya dipasarkan untuk luar negeri ya, rekan-rekan ya. Jadi belum di Indonesia dulu ya. Bahkan sudah bagi-bagi donasi itu di Brasil, di Afrika itu udah bagi-bagi dulu ya, bagi-bagi donasi seperti itu. Dan di sini Thrive ini karena komunitasnya banyak di Indonesia yang mau, sehingga masuklah Thrive ke Indonesia.
Dan kita lihat metaverse-nya Twelve ya seperti ini yang ada di gambar di samping kanan Anda ya, rekan-rekan semuanya. Ada sebuah kota, ada orang-orang yang di situ, dan token kita itu NFT-nya adalah sebuah show ya. Ya, jadi Chinese Zodiac. Jadi show zodiak Chinese. Jadi ada 12 dan Anda bisa berinteraksi satu dengan yang lain itu sambil membawa zodiak Anda. Nah, saya sudah record nih, dan bagi rekan-rekan yang mau nyoba, silahkan Anda download, bisa dicoba ya. Sementara ini untuk di Android saja dulu. Jadi bisa di Play Store, Anda ketik Twelve Metaverse, nanti silahkan Anda download aplikasinya dan Anda bisa mencobanya. Nah, kita lihat seperti ini, dan rekan-rekan bisa langsung coba ya, tanpa harus connect wallet. Jadi start game, Anda langsung direct access saja. Nah, tinggal pilih karakternya pria atau wanita di sini dan Anda tinggal konfirmasi saja. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada orang yang bawa xiao babi ya, kemudian ada yang naga nih ya, terbang kalau naga ya. Kemudian ada yang kuda, ada yang kerbau. Nah, ini awal-awal kita bagi-bagi airdrop di sini. Ya, dan kita akan ke depan. Untuk ke pet center, tampilannya mungkin untuk saat ini udah berubah ya rekan-rekan ya. Jadi udah lebih baru lagi. Ada beberapa tempat yang rekan-rekan Anda bisa membeli tempat ya, berinvestasi, belanja tempat lahan di metaverse ini dengan token Twelve tentunya. Nah, di sini ada 12 karakter. Nah, saya ambil contohnya adalah anjing ya, karena lebih banyak dibawa-bawa ya di mall-mall kayak di Jakarta tuh saya lihat boleh bawa anjing ya jalan-jalan. Nah, seperti ini ya, tampilannya, dan di situ ada tampilan apa display kayak untuk iklan ya, bisa beriklan juga di sini. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas langsung mengenai tokenomiknya. Tokenomiknya seperti apa sih, Pak? Jadi pembagiannya ya, rekan-rekan semuanya ya. Nah, kita lihat ya. Namanya atau tikernya yaitu Twelve. Ya, jadi silakan Anda ketik namanya Twelve. Kemudian Twelve ini dibuat berjalan di network BSC atau BEP20 di Binance ya. Total tokennya adalah 21 juta dan tidak bisa ditambah lagi. Ya, jadi udah fix. Mau tahu bagaimana cara melihatnya, nanti Anda bisa, rekan-rekan bisa ikut Zoom yang hari Rabu ya. Kemudian desimal 18 tokenomics 100% pada saat awal dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama 8% dipegang developer dan 92%-nya ada di smart contract pool. Inilah yang membedakan Twelve dengan token yang lain, di mana 92%-nya jadi mayoritasnya itu disimpan di dalam pool, di dalam kolam, di mana ini tidak bisa keluar tanpa ini hanya bisa keluar dengan hasil dari earning Anda ya. Jadi aman, developer tidak bisa ngedump ya. Oleh karena itu selama ini kita udah berjalan kurang lebih tadi Kang Dadang udah ngasih tahu ya, sekitar 18 bulan. Jadi hampir 2 tahun nih rekan-rekan semuanya. Twelve udah berjalan, dan ya luar biasanya semuanya itu by market ya, tidak ada intervensi dari token developer. Nanti kita akan lihat ya, tokennya masih utuh, developer masih ada seperti itu. Nah, dari 8% ini dibagi menjadi 7 bagian lagi seperti di bawah ini. Jatah developer sebenarnya hanya ini saja ya, 10%. Yang sisanya 25% ini untuk ekosistem, 15%-nya lagi untuk marketing event promotion, 10%-nya lagi untuk foundation. Jadi untuk donasi ya. 3% seed sale di awal sudah habis, 12% private sale habis juga, dan ini 25% public sale ini yang masuk ke market ya, ke exchange seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Jadi kecil banget ya, kalau ditotalin dari semuanya ya 8% ini ya rekan-rekan ya. Nah, ini kalau jumlahnya besarannya seperti ya, rekan-rekan Anda tinggal kalikan saja ya, 92% contoh kali dengan 21 juta. Jadi 19.320.000 Twelve. Ya, kemudian developer hanya 8%, jadi di awal hanya 1.680.000 Twelve.
Kita lihat. Nah, ini adalah roadmap-nya. Ya, roadmap di sini ada dibagi menjadi eh, empat quarter ya. Nah, quarter 1 ini jelasnya ini udah selesai semua rekan-rekan ya. Bikin game design, develop, business analysis, charity ya, sumbangan juga udah selesai. Kemudian yang 2A-nya yang penting-penting ya saya kasih titik aja di sini, seed sale private, kemudian launching di exchanger, kemudian NFT-nya udah jelas dikeluarkan, kemudian ada avatar blockchain versi 1, website versi 2. Buat rekan-rekan yang sudah lama mengikuti pasti sudah tahu perbedaannya, perubahan dari web 1 ke web 2. Terus ada Trust Wallet, MetaMask support juga udah selesai ya, marketplace versi 1 dan sekarang versi 2, terus kemudian ada apalagi auditnya ya dari Celtic, jadi sudah lengkap semuanya. Oke, berikutnya ini adalah BSS Scan screenshot dari 20 September kemarin, jadi hampir sebulan ya, jadi kurang lebih masih sama seperti ini kondisinya rekan-rekan. Nah, ini adalah token yang dari developer ya. Kita lihat dulu. Yang pertama ini yang 92%. Jadi kurang lebih sekarang sudah turun ya sekitar 90, sekian ya persen. Masih besar juga di poolnya. Oke. Dan ini sudah terdistribusi, udah banyak sekali rekan-rekan yang mengholder ya. Udah mereka banyak holding. Kemudian yang kedua, inilah token developer jumlahnya sekian dan masih ya. Jadi developer hanya 4,6% saja yang dipegang rekan-rekan semuanya. Jadi semuanya udah dibagi ya untuk ke para member semuanya. Oke, kita akan lihat. Nah, ini dibagi ya, developer masih rencananya di vesting setiap bulan ya, tapi ternyata baru 1 kali vesting saja, ini 1 kali. Ini juga sama ya, kurang lebih ini 1%. Jadi beda-beda. Untuk marketing event itu bisa 2% ya, kemudian untuk ada lagi ekosistem ya, itu juga di vesting. Nah, TEF juga terdaftar di CMC, di CoinMarketCap ya. Ini tangkapannya waktu harga 0,4 dolar ya. Jadi CMC apa sih? CMC itu satu tempat di mana Anda bisa melihat seluruh kripto informasinya ya, market cap namanya juga ya. Jadi seluruh informasi pergerakan harga kripto, volume dan segalanya Anda bisa lihat di sini. Termasuk token TUF sendiri. Jadi bisa melihat di sini kontraknya seperti apa ya kan, kemudian websitenya, kemudian Anda bisa juga melihat white papernya. Nah, yang kedua ini CoinGecko, ini runner up-nya saja rekan-rekannya. Jadi di sini juga lengkap ya, semuanya datanya Anda bisa baca di sini di CoinGecko. Berikutnya Certic. Certic ya adalah audit smart contract ya nomor 1 di dunia masih sampai saat ini, dan ini adalah final report-nya dan sudah 100% ya. Jadi sudah aman. Certic itu mendeteksi kalau ada kecurangan segala macam itu nggak lolos Certic. Oke, pertama kali launching ini seperti yang saya jelaskan di awal, TUF ini pertama launching di CoinTiger ya. Jadi belum di Indonesia dulu, di luar negeri. Nah, ternyata CoinTiger ini sekarang menghilang ya, nggak tahu ngomongnya update, mungkin hilang, mau gimana ya ini beresiko juga ya. Nah, karena Indonesia antusiasmenya tinggi, maka TUF masuk ke Indonesia. Dan ini harga 20 September bulan lalu dan masih sideways ya di sini. Jadi kurang lebih antara 3.000 sekian sampai 5.000 ya harganya ya. Saat ini tadi ada yang serok banyak ya. Dari yang ada yang ngejual, ada yang serok juga. Jadi kurang lebih sekarang kurang lebih 4.000-an rupiah ya. Jadi masih sideways. Artinya benar-benar ini market yang berjalan seperti ini ya. Jadi kalau mau gimana Pak harga bisa naik lagi, komunitasnya dibanyakin, jumlah holdernya makin banyak. Caranya seperti itu. Dan tentunya rekan-rekan semuanya, saya yakin di sini karena hadir di Zoom pada malam ini, saya yakin Anda semua ngedukung bahwa kalau kita semuanya punya buffer, kita punya penghasilan, kita investasikan di TUF saat ini, saya yakin ke depannya TUF bisa semakin besar, semakin naik. Ya. Dan TUF terdaftar juga di Bapepti legal diperdagangkan di Indonesia.
Oke, jadi nggak cuma masuk market aja, tapi juga terdaftar di Bapepti. Dan udah 2 tahun ya rekan-rekan ya. Ini tahun 2023 bulan Juni, tanggal 9 Juni, TEF terdaftar di 501 nomornya. Paling akhir. Ya, dan sampai di sini 2024 TEF juga masih terdaftar ya, dan peringkatnya naik 497. Jadi ada beberapa token yang delist. Delist itu dihapus dari Bapepti ya. Ini 2024 bulan Februari kemarin ya, tanggal 19 Februari 2024. Oke, jadi aman dan legal diperdagangkan. Rekan-rekan nggak perlu lagi khawatir ya untuk menjual karena sudah terdaftar resmi di Indonesia. Jadi kalau yang belum, hati-hati ya. Nanti takutnya Anda dikira jualannya tokennya token bodong ya, beresiko sekali. Ya, teman-teman yang lain udah banyak cerita. Nanti urusannya sama baris krim ya, gitu ya. Sudah sampai ke project dari Web3 dari Twelve Zodiac. Jadi karena tadi bicara mengenai staking, pensiun dini, ya kan, Anda dapat gajian seperti itu lah. Jadi mendapatkan hasil ya, kayak deposito lah seperti itu tadi kan, reportnya ngasih tahu seperti itu. Nah, di Twelve juga kita akan membagi reward. Ya, ada reward, ada beberapa jenis atau plan. Jadi kalau Anda mau deposito di bank, itu biasanya nanya, itu nggak datang ke CS, Mbak, saya mau deposito, ya. Lalu CS nanya ke Anda, oh ya Pak atau Bu, depositonya mau yang berapa lama nih? 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun biasanya seperti itu. Yaitu deposito plan-nya. Kalau di sini staking plan, ya awalnya kita sebut staking plan. Nah, ada 3 jenis. Mari kita lihat. Yang pertama adalah fleksibel. Nah, awalnya fleksibel ini Anda akan dapat reward 2% seminggu. Ya, yang dimaksud fleksibel gimana? Modalnya tidak di-lock. Ya, kapanpun Anda bisa tarik. Contoh, Anda punya cuma nyimpen 5 hari contohnya. Boleh nggak? Boleh. Dan ketika Anda tarik, tidak ada potongan. Ya, karena rumornya banyak di luaran, hati-hati. Nanti kalau udah ditarik, dipotong ya. Nah, info yang berkembang ya, tempat lain itu malah nggak bisa narik. Lebih parah ya, modalnya nggak bisa tarik. Jadi ada saat ini mereka hanya bisa menjual rewardnya aja. Nah, kalau di sini Anda tarik aja ya. Sudah banyak yang mencoba dan sudah banyak yang menggunakan. Oke, ini awalnya. Jadi rewardnya 2%, fleksibel, ditarik kapanpun bebas, tidak ada potongan. Dan kita lihat, berarti 2% per minggu worth it nggak? Worth it, masih besar. Ya, berarti 8% sebulan. Dan kapan rewardnya bisa diambil? Reward bisa Anda ambil setiap hari, per 24 jam. Jadi kalau Anda ikut jam ini sekarang jam 9 contohnya ya, beres edukasi, Anda ikut earningnya, atau staking. Besok jam 21 juga, jam 9, Anda bisa ngambil rewardnya. Menarik? Menarik ya. Setiap hari Anda bisa narik. Oke, berikutnya yang ketiga. Yang kedua, yaitu lock 3 bulan. Ya, jadi kalau ini dikunci 3 bulan, plan-nya yang kedua. Rewardnya lebih besar tentunya ya, 3% seminggu. Kemudian yang lock 6 bulan, rewardnya 4% seminggu. Nah, saat ini Twelve ini stakingnya sudah mengalami halving. Nah, apa itu halving? Halving Twelve setiap 3 juta token keluar dari poolnya. Nilainya 3 juta. Ingat, jadi kesimpulannya kemarin sudah pada klaim. Ya, udah pada ngambil rewardnya. Totalnya ada 3 juta. Maka reward stakingnya berkurang menjadi 50%. Oke, jadi 50% tuh semakin kecil. Jadi di sini akan terbagi menjadi 2. Nanti kita lihat. Ya, ini mekanisme ini diambil seperti mirip Bitcoin mining, di mana ada halving. Nah, kita lihat. Bitcoin price on halving day. Jadi harga Bitcoin pada saat terjadi halving. Ya, kalau dari dulu Bitcoin itu dengan tidak mekanisme halving ini, mungkin saat ini Bitcoin sudah habis di mining.
Ya, karena ada halving ini, maka Bitcoin nggak habis-habis. Makin ditambang, ketika pecah blok lagi, ketika halving lagi, makin sedikit lagi. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang masih mining? Karena seiring dengan ber, ber, berjalannya halving ini, seiring berjalannya waktu, harga Bitcoin-nya juga melambung. Makanya sampai saat ini orang-orang masih mau memining, menambang Bitcoin. Saat ini harga Bitcoin kurang lebih udah bullish lagi, udah naik lagi, kurang lebih di 1 miliar lebih. Nggak ada yang nyangka, rekan-rekan semuanya. Ya, Bitcoin pertama keluar tahun berapa? Kalau di edukasi yang lama saya selalu katakan ya dari 2008 sampai 2009 ya kurang lebih ini awal. Dan halving itu kurang lebih rata-rata 4 tahunan siklusnya. Yang pertama ini berarti 4 tahun pertama 2012 baru ada harga $12 ketika halving yang pertama kali. Halving yang kedua 2016 ya $670. Halving yang ketiga 2020 8 ribuan dolar, hampir 9 ribu. Dan yang baru saja halving April tanggal 20 ini $64.000 harganya. Oke, jadi udah berapa kali halving? 1, 2, 3, 4 kali halving. Ya, berarti 4 kali 4 umur Bitcoin 16 tahun. Ya, 16 tahun dari nothing menjadi 1 miliar sekarang harga kalau dirupiahkan. Nah, next-nya, halving berikutnya 2028 berapa? Nggak ada yang tahu. Ada yang bilang 3 miliar, ya 2 miliar. Nah, kita lihat aja sampai berapa sih harga Bitcoin ini. Ya. Jadi kalau kita lihat ya nanti hari Rabu kita bisa lihat ya. Buat Anda yang mau belajar, hari Rabu kita lihat kalkulasi kira-kira market kripto ini kapitalisasi atau transaksinya per harinya sampai berapa sih? Nah, kita bisa lihat nanti. Dan di sini juga walaupun sudah Bitcoin tidak lupa ditulis ya. Crypto product unregulated and could be highly volatile. Jadi produk kripto ini tidak ada regulasinya dan sangat fluktuatif seperti itu ya. Please be aware of the risk before investing. Jadi lebih hati-hati ya tentang resikonya sebelum Anda berinvestasi. Oke? Ini mengenai halving dari Bitcoin. Kita akan lihat berikutnya. Nah, ini flow-nya dari token kita, Wave seperti ini ya. Nanti ada exchange di mana Anda bisa jual beli. Saat ini ya ada Pancake, Pancake di bawah ya. Ada juga Indodax. Anda tinggal beli, masuk ke user, dan dari user Anda akan kembali lagi ke pool ketika Anda mengikuti earning atau staking. Ini ada terhubung di sini ada beberapa user, ini dua arah ya maksudnya ya. Dan dari sini juga nanti ada pool earn dan reward-nya dan juga bonus. Dan sementara ini token dev-nya masih terparkir ya, belum ada transaksi baik ngejual maupun untuk para user seperti ini ya. Web3 decentralized token hanya bisa keluar dari pool dengan cara earning atau staking. Next, nah ini setelah halving ya. Jadi saat ini yang berjalan ini rekan-rekannya. Kalau nanti halving yang kedua berjalan, maka ini akan dibagi dua lagi. Jadi untuk fleksibel 1% seminggu, berarti sebulan 4%. Masih worth it? Masih ya. Karena Anda mau ngikutin earning tempat lain itu maksimalnya paling juga 16% per tahun. Ya, bahkan ada yang mungkin cuma 8%. Anda dibayarnya juga dengan harga token atau koinnya, sehingga fluktuatif juga hasilnya. Ya, kita lihat untuk yang 3 bulan 1,5% per minggu, untuk yang 6 bulan 2% per minggu. Jadi kurang lebih kalau ambil yang paling tinggi, yang paling lama ya, ini masih 8% per bulan. Ya, masih worth it rekan-rekan ya. Jadi masih banyak. Dan ini ya aturannya sama, tiap 3 juta yang ngeklaim ya dari pool nanti rewardnya akan berkurang 50%. Jadi Anda bisa lihat ada persamaan ya seperti Bitcoin, jumlah tokennya sama, jumlah koinnya 21 juta. Cara nambangnya aja beda ya, tapi untuk aturan halvingnya juga sudah ada. Artinya kalau Anda mencermati
Twelve ini panjang umur sebetulnya, ya kayak Bitcoin. Jadi semakin banyak orang mengikuti earning, antusiasnya banyak, masuk semuanya ikut earning, ya. Nah setelah ikut earning dikejar, ini makin sedikit lagi, kebayang ya, makin rebutan lagi. Ya diharapkan dengan pola seperti ini harganya juga bisa lebih mengangkat lagi seperti itu. Jadi mungkin yang sekarang ya mungkin mereka yang fear aja, mereka setiap setiap ada yang rewardnya mereka langsung jual seperti itu, ya. Atau mungkin kita nggak bisa nutup kemungkinan juga, mungkin di antara mereka ada yang mengikuti staking ini, ada mungkin pakainya uang panas, ya. Mikir, wah sebenarnya kemarin udah pada profit banyak ketika udah dapat rewardnya, ya, plus harganya juga melambung. Anda kebayang nggak? Ada orang yang belinya mungkin $1. Ketika itu harga all time-nya sekitar 75.000 atau sekitar $5. Ya nggak usah sampai $5 aja. Ya ketika tokennya terjadi 2 kali lipat saja, itu udah jadi berapa uangnya? Ya kebayang ya. Jadi sampai saat ini kita harus selalu bersyukur bahwa nggak cuma ada up and down aja harga. Kalau tempat lain kan Anda beli, ya Anda saving, Anda mungkin harus trading, mati-matian ngikutin harga tradingnya untuk mendapatkan lebihnya, selisih atau dapat profit seperti itu. Nah, kalau di sini Anda kan secara otomatis ketika Anda mengikuti program earning, Anda akan langsung dapat benefitnya tanpa Anda harus mengikuti marketnya kayak gimana, pengetahuan trading, segala macam. Oke? Lebih gampang. Ya. Nah, jadi aset Anda akan terus bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan dari token ini. Jadi ibaratnya kalau di sini Anda nyimpan emas, Anda tuh dapatnya emas terus. Bukan secara rupiahnya seperti itu. Anda akan dapatnya emas terus-terusan. Ya. Emas dalam dunia kripto. Nah, lalu bagaimana di tempat lain ya? Kalau kita bicara, nah ini staking Ethereum. Ethereum udah menghapus staking, maksudnya untuk miningnya dan diubah menjadi staking. Nah, kita lihat caranya gimana. Staking dengan cara mendeposit 32 Ethereum, ya, untuk mengaktifkan validator software. Ya, apakah semua orang bisa? Kayaknya nggak semua orang bisa beli 32 Ethereum. Kalau anggap harganya 40 juta aja, saat ini berarti ketika Anda mau ikut staking, Anda mesti keluar uang berapa? 1,2 miliar supaya bisa mengaktifasi validator software. Oke, jadi di dalam kripto, ya, contohnya sudah banyak. Lalu bagaimana dengan Swift sendiri? Caranya seperti apa kalau kita mau ikut earning? Simple ya rekan-rekan ya, caranya mudah. Ya, caranya Anda tinggal membeli NFT-nya dari Swift ini. Anda cukup beli NFT. Dan ada 5 elemen ya, di mana Anda bisa memanfaatkan 5 elemen ini untuk mengikuti earning. Ya, elemen ini apa? Elemen ini unsur. Unsurnya seperti apa? Unsur dari Xiao itu sendiri. Xiao atau zodiac Chinese. Ya, ada 5. Ya, ini ada tanah, kayu, kemudian metal atau logam ya, air dan api, fire. Jadi kalau rekan-rekan tahu setiap Imlek itu ganti show dan di dalam show itu ada unsurnya. Seperti tahun ini yang masih ingat tahun apa nih? Tahun naga. Ya, tahun naga unsurnya apa? Naga kayu. Nah, seperti itu ya. Jadi naganya naga kayu tahun ini. Besok Imlek ganti beda lagi. Show-nya ganti, elemennya juga unsurnya juga ganti. Oke ya. Dan di sini Twelve tidak lupa memberi tambahan yaitu elemennya non. Kosong ya. Tidak ada dari unsur 5 tadi namanya yaitu elemen non. Nah, ini diperuntukkan buat rekan-rekan yang mungkin keterbatasan finansial untuk menjalankan di awal. Ya, Twelve memberi solusinya. Nah, mari kita lihat berapa sih harganya untuk mengikuti program earning ini. Ya, apakah semahal Ethereum sampai miliaran? Nah, kita lihat ya. Nah, ini adalah
Karakternya. Nah, karakter di sini tidak menentukan berapa lama dan berapa besar Anda bisa mengikuti earningnya. Jadi boleh disesuaikan dengan apa namanya, dengan SEO rekan-rekan semuanya, SEO Anda sendiri. Atau lebih yang nggak ngerti SEO nggak apa-apa, tinggal pilih aja sukanya gambar yang mana gitu ya, SEO yang mana nih. Mungkin ada yang suka gambar ayamnya, mungkin ada yang suka gambar anjing ya, kemudian ada yang harimau mungkin ya, silakan dipilih aja ya, tidak mempengaruhi kualitas dari earning Anda. Nah, pembelian NFT per 12 September 2024 ya, bulan lalu kembali menggunakan USDT dengan harga sepertiga harga di awal ya, pembulatan ke atas. Contoh Fire di sini Anda cukup hanya dengan $500 ya. Sebelumnya di presentasi awal Anda sudah lihat berapa harganya? Fire harganya $1.500. Jadi lebih mahal ya, sekarang lebih terjangkau ya, sepertiga lebih murah, semuanya kapasitasnya semua tidak ada yang dikurangi. Nah, kita akan masuk, yuk kita lihat. Nah, untuk non harganya berapa? $10 saja, murah banget ya, $10. Saya yakin semua orang pasti punya 150.000 ya. Anda masuk ke jajan aja deh ya, jajan aja Anda masuk Mishway udah berapa ya, Anda jajan pizza kayaknya nggak cukup 150.000 ya, pasti itu lebih mahal. Oke. Nah, $10 saja, nama NFT-nya non, ya, elemennya, dan Anda bisa gunakan selama 3 bulan dengan maksimal Anda ikut yaitu 200 live. Nah, rekan-rekan di sini banyak yang mengilustrasikan ini seperti kandang. Di mana kandang ini ya Anda sewa selama 3 bulan. Ya, ini masih sewa ya. Ilustrasinya sewa kandang. Dan Anda bisa masukin ayam di sini 200 ekor ayam. Di mana ayam ini akan bertelur ya setiap harinya, dan telurnya ini Anda bisa jual. Nah, kayak gitu deh kurang lebih ya. Nah, ini sewa selama 3 bulan. Ya. Dalam hal ini sewanya Anda dapat sertifikat. Bukan sertifikat ya. Jadi NFT yang sudah habis masa berlakunya itu akan disimpan tetap ada di wallet Anda. Ya, tetap berada di Trust Wallet Anda, rekan-rekan semuanya. Jadi buat koleksi ya. Seperti kayak zaman dulu kalau Anda beli voucher handphone itu kan dikasih fisiknya ya. Nah, fisiknya bisa Anda koleksi seperti itu. Ya, kurang lebih sama ya. Nah, ini fisiknya adalah bentuknya NFT. Nah, berikutnya kita akan lihat ke yang lebih tinggi lagi ya. Nah, dimulai dari Earth atau tanah harganya $50 dan Anda bisa gunakan selama 6 bulan. Jadi pas kalau untuk ngambil yang staking yang earning 6 bulan. Maksimalnya di 512. Berikutnya adalah wood atau kayu. Ya, kayu harganya $100 saja. Anda bisa gunakan selama 12 bulan dan maksimalnya Anda bisa ikuti earningnya sebanyak 1012. Nah, ini elemen kayu ya. Berikutnya adalah metal atau logam. Ya, harganya $175 saja ya, murah. Anda bisa gunakan selama 1,5 tahun atau 18 bulan. Maksimal earningnya adalah 3012. Maksimal kandang ya. Ini metal. Berikutnya kita akan lihat ya, NFT berikutnya yaitu water ya, atau unsur air. $350 saja Anda bisa gunakan selama 3 tahun dan Anda bisa ikut earning sebanyak 5.012. Next. Ini yang paling akhir tertinggi adalah fire ya, api. Harganya cukup $500 saja. Anda bisa gunakan lifetime, jadi aktif selamanya. Jadi kalau Anda beli mesin Bitcoin nih, ya ilustrasinya, nggak perlu mikirin lagi listrik, nggak perlu lagi mikirin internet, dan ini cukup diisi aja. Ya, isi bensinnya apa? Twelve itu sendiri. Berapapun bebas, ya tinggal ngitung-ngitung aja. Minimal 0,1 ya, hampir semuanya. Tapi kalau 0,1 kan nanti nggak nutup ya. 10.000 twelve ini maksimalnya. Tinggal diisi aja, twelve-nya juga nggak akan hilang ya. Bisa kembali lagi. Pilihannya
staking plan-nya atau earning plan-nya seperti yang tadi ya. 3, silakan Anda pilih. Dan ini seperti kalau rumah ya udah sertifikat ya atas nama Anda sendiri nih ya, berlaku selamanya. Menarik, simpel banget ya. Anda bisa mengkoleksi, mendapatkan jauh lebih banyak ya dengan cara yang lebih mudah di sini. Nah, ini tampilannya ya. Tampilan taruh di handphone Anda. Tuh, harganya masih ada yang lama nih. 150 USDT. 1.500 ya untuk Fire. Utility dari sendiri ya, kita doakan semuanya semoga berjalan dengan lancar, yaitu akan mengeluarkan 12DEX di mana di sini Anda bisa melakukan transaksi seperti pancake swap ya, di sini ada swap. Jadi Anda bisa menjual atau membeli ya 12 bolak-balik arahnya dengan USDT ya. 12 dengan USDT ya. Ini decentralized exchange jadi akan bisa menyerap lebih banyak market ya. Tentunya orang-orang di luar negeri itu kadang mau bikin akun di Indodax itu rada males rasanya ya, harus verifikasi segala macam. Tapi kalau udah namanya DEX itu udah langsung dalam dunia blockchain, nggak perlu lagi pakai KTP-KTP-an ya. Langsung masuk, konfirmasi, mengikuti smart contract yang ada, tinggal swipe aja ya. Nah, ini utility yang akan dijalankan oleh TWF, dan dari sini TWF nanti juga bisa mendapatkan keuntungan juga dari trading fee ya. Sama, Anda melakukan ini di Pancake juga akan ada trading fee-nya. Baik, rekan-rekan semuanya, ini yang bisa saya bagikan dan